Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Theory of Everything. Film ini rilis tahun 2014 bercerita tentang perjalanan hidup Stephen Hawking, salah satu fisikawan jenius dunia. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Scene dimulai di Cambridge tahun 1963. Dua sahabat bernama Stephen dan Brian mengendarai sepeda menuju Trinity Land. Mereka datang ke sebuah acara pesta. Seorang perempuan bernama Jane bertanya ke temannya yang bernama Diana, siapa pria berkacamata itu? Diana mengatakan itu adalah Stephen, salah seorang mahasiswa yang aneh namun sangat jenius. Di sisi lain, Stephen juga bertanya ke Brian siapa perempuan yang melihat ke arah sini. Brian mengatakan perempuan itu bernama Jane. Sejak pandangan pertama, mereka berdua memiliki ketertarikan satu sama lain. Yang akhirnya Stephen memberanikan diri mendekati Jane. Hello. Hello. Oh, it's French and Spanish. What about you? I'm a cosmologist. It's a kind of religion for intelligent people. Not religious, are you? I suppose someone has to be. What do cosmologists worship? What do we worship? One. And a very good question. The exam was this, and they told me that if I got a second sort of mildly terrifying face-to-face, I told them that if they gave me a second class. Jane adalah mahasiswa di jurusan seni dan Stephen adalah mahasiswa di bidang kosmolog. Mereka ngobrol untuk beberapa waktu saling mengenal satu sama lain. Saat Jane akan pergi, Jane meninggalkan nomor telepon untuk Stephen. Jane berharap Stephen mau bertemu lagi dengannya. Pria ini adalah Profesor Dennis, di mana dialah yang menjadi pembimbing beberapa mahasiswa di tempat ini untuk mengejar gelar dokter mereka. Dennis memberikan 10 pertanyaan untuk mereka jawab. Semakin ke bawah, pertanyaan itu akan semakin sulit dan membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Stephen selalu mengikuti teman-temannya dalam acara lomba balap perahu sebagai pemberi aba-aba, karena fisik Stephen tidak memungkinkan untuk ikut mengayuh. Can I get 2 more of those, please? And some change. I mean, you'll never guess who I saw him with the other day. Saat Stephen berada di bar, secara tidak sengaja Stephen melihat Jane. Dia menghampiri Jane yang sedang duduk bersama Diana dan 2 laki-laki. Stephen menyadari bahwa laki-laki ini sedang dikenalkan ke Jane oleh Diana. Stephen tidak mau mengganggu dan hanya menyapa Jane. Beberapa waktu kemudian, Brian datang ke kamar di mana Stephen masih ada di kamar tidur. Brian adalah teman sekamar Stephen. Brian bertanya berapa pertanyaan yang bisa Stephen jawab dari lembar soal yang diberikan Profesor Dennis. Stephen mengatakan belum mengerjakannya. Bahkan Stephen belum membaca soalnya. Brian mengatakan agar Stephen serius kali ini karena kita sedang mengejar gelar dokter bidang fisika. Stephen mengatakan akan mengerjakannya nanti. Stephen bangun dari tempat tidur, menyalakan musik dan mulai membaca soal-soal dari Profesor Dennis. Dan secara tidak sengaja, Stephen menyenggol gelas minum yang membuat lembar soal basah. Beberapa waktu kemudian, mereka berkumpul menemui Profesor Dennis. Dennis mengatakan bahwa jawaban-jawaban ini susah dimengerti dan seperti sebuah lelucon. Lalu Dennis menyuruh Stephen mengumpulkan tugasnya. Stephen mengumpulkan tugasnya namun menggunakan kertas jadwal kereta api karena kertas dari Dennis basah terkena air. Stephen juga meminta maaf karena Stephen hanya bisa mengerjakan 9 dari 10 soal. Hal ini membuat semua teman-temannya terkejut karena mereka bahkan tidak mampu mengerjakan 3 soal. Dennis juga sangat kagum dengan jawaban Stephen. Lalu Dennis memanggil Stephen ke ruang kerjanya. Dennis ingin membahas tentang judul tesis yang Stephen buat.
Namun, Steven mengatakan bahwa dirinya belum bisa menentukannya sekarang karena belum ada ide yang muncul di kepala Steven. Dennis membawa Steven ke sebuah ruangan. Dennis mengatakan bahwa disinilah J.J. Thomson menemukan elektron. Di tempat ini juga Rutherford membelah atom. Dennis juga mengatakan bahwa lompatan besar yang terjadi di sini tidak pernah diketahui datangnya dari siapa. Minggu depan, Dennis akan membawa beberapa mahasiswa ke London menghadiri sebuah seminar dengan ahli matematika Roger Penrose. Dennis berharap Steven bisa ikut jika tertarik. Dennis akan membiarkan Steven berada di sini untuk beberapa waktu. Siapa tahu ide akan muncul dari tempat ini. So I gather you've never been to church. Steven menemui Jane yang baru keluar dari gereja. Lalu Steven mengajak Jane makan siang bersama dengan keluarganya. Steven mengatakan ke keluarganya bahwa Steven akan mengajak Jane datang ke pesta dansa. Jane dengan senang hati menerima ajakan Steven. Don't touch it, Jane. Thank you. Stephen doesn't like my homemade wine. So, Stephen, you have come. Positively sent me. You haven't said why you don't believe in A God. physicist can't allow his Sounds less of calculations. an argument against God than against. Light or dark? Jane? Light meat or dark? I'm inviting Jane to be my partner to the main Oh, ball. Make way for mother's leg. Here we Steven menjemput Jane untuk pergi ke pesta dansa. Steven mengatakan bahwa dirinya tidak pandai berdansa. Dia mengakui bahwa tubuhnya sangat kaku. Lalu Steven menyuruh Jane melihat jas yang dipakai oleh seorang pria. Steven bertanya apakah Jane tahu kenapa jas pria itu lebih menyala jika terkena sinar berwarna biru. Steven mengatakan itu karena deterjen cuci. Zat pendar dalam deterjen cuci tertangkap oleh sinar ultraviolet. Itulah yang membuat jas itu lebih menyala. The fluorescence in the washing powder is caught by the... Why do you know that? Why Spanish medieval poet? Are there any particular time periods? No learning. Well, that's astonishing, isn't it? And the earth was upon the face of the deep. Will you do it? Beberapa waktu kemudian, Jane mendapat sebuah paket yaitu deterjen cuci. Saat Steven akan berangkat ke London, tiba-tiba dia terjatuh saat naik tangga stasiun. Steven menyadari ada yang tidak beres dengan kakinya. Namun Steven tetap memaksakan diri untuk berlari agar tidak ketinggalan kereta. Mereka semua datang ke sebuah tempat mendengarkan seorang ahli matematika yaitu Penrose membahas sebuah teori tentang bintang dan lubang hitam. With a collapse. The gravitational forces of the entire mass. If the star is massive enough, it will continue. Where the warping of space-time is the star, in fact, gets denser into smaller and smaller space. Saat perjalanan pulang, Steven menyadari sesuatu dari sebuah kopi. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Penrose mengaplikasikan teori lubang hitam pada seluruh jagat raya. Steven mengatakannya ke Jane. Jika Einstein benar atau jika relativitas secara umum adalah benar, maka jagat raya ini berkembang. Jadi, jika kita membalikan waktu, maka jagat raya ini akan menjadi semakin mengecil. Bagaimana jika Steven membalikan prosesnya sampai awal untuk tahu apa yang terjadi di kejadian waktu itu sendiri, sebelum menjadi jagat raya? Steven mengatakan idenya ke Dennis tentang sebuah kesatuan ruang dan waktu. Steven mengatakan bahwa jagat raya ini tercipta dari sebuah lubang hitam yang meledak. Dennis tidak banyak bicara dan menyuruh Steven untuk meneruskannya, mencari persamaan matematika dari teori yang Steven miliki. Steven merasakan tangannya kaku dan sulit untuk digerakkan. Dia semakin yakin bahwa tubuhnya sakit. Dan benar saja, Steven tidak bisa mengendalikan kakinya yang membuatnya terjatuh saat berjalan.
Lalu Steven dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Steven mulai kehilangan kemampuan menggerakkan anggota tubuhnya. Steven menderita penyakit saraf motorik, sebuah penyakit saraf yang secara cepat menghancurkan sel di dalam otak yang mengatur aktivitas utama dari otot, seperti bicara, bergerak, menelan, bernafas, dan semua aktivitas yang berhubungan dengan otot. Sinyal yang harus diterima oleh otot agar dapat bergerak telah terganggu, dan hasilnya adalah kerusakan otot secara bertahap di seluruh tubuhnya. Lumpuh, namun kasusnya lebih parah. Dokter juga mengatakan bahwa perkiraan sisa umur yang Steven miliki tidak lebih dari 2 tahun. Tidak ada yang bisa dokter lakukan untuk membantu Steven mengobati penyakit ini. Hal ini benar-benar membuat Steven terpukul. Steven bertanya bagaimana dengan otak. Dokter mengatakan bahwa otak tidak terpengaruh. Pikiran Steven tidak akan berubah dan tidak akan terganggu. Hanya saja pikiran tidak bisa lagi memiliki kuasa memberikan perintah ke anggota tubuh lainnya, termasuk bicara. Tidak akan ada yang tahu apa isi pikiran Steven jika Steven tidak menjelaskannya. Lost. I'm afraid average life expectancy. There's nothing I can do for you. What about the brain? The brain isn't affected. Well, eventually, no one will. I'm ever so sorry. Brian mendatangi kamar dan melihat Steven belajar di dalam kamar. Brian bertanya, bagaimana kabarmu? Dan apa yang dokter katakan tentang penyakitmu? Steven mengatakan bahwa dirinya sakit dan sakitnya bukan sekedar sakit biasa. Steven tidak akan bisa lagi berjalan dan melakukan semua aktivitas seperti biasa karena dirinya menderita penyakit motorik. Dan dokter mengatakan bahwa umur Steven tinggal 2 tahun lagi. Mendapati hal ini, Brian benar-benar terkejut dan mengatakan bahwa Steven bercanda dengan ucapannya. Lalu seorang perempuan datang mengatakan ada telepon untuk Steven dari seorang perempuan. Steven tidak mengangkatnya karena dirinya tidak kuat berjalan. Namun teman-temannya belum ada yang tahu kondisi Steven saat ini. I'll see you soon. She's waiting. Stephen? Akhirnya Jane mendatangi kamar Steven. Namun Steven tidak mau menemuinya. Steven tidak ingin Jane tahu kondisinya saat ini karena hanya akan membuatnya sakit. Lalu Jane menemui Brian. Brian menceritakan semuanya ke Jane tentang apa yang terjadi dengan Steven. Beberapa waktu kemudian Jane mendatangi Steven. Steven mengatakan bahwa dirinya sedang menyelesaikan teori probabilitas dari sebuah kebahagiaan. Lalu Steven menyuruh Jane untuk pergi. Namun Jane tidak mau pergi. Jane mengajak Steven bermain kriket. Jika Steven tidak bangun, maka Jane tidak akan pernah ke sini lagi menemuinya. Steven bangun memaksakan dirinya berjalan dengan kaki dan tangan yang sangat lemah. Bahkan Jane menangis melihat kondisi Steven. Leave me now. Are you going to talk about this or not? Please, let me just go. Dia memaksakan tubuhnya hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya sangat menghargai Jane. Jane meminta Steven membicarakan ini padanya. Namun Steven tidak mau dan meminta Jane untuk pergi. Jane memaksa Steven. Jane harus tahu apa yang terjadi dengan Steven. Steven mengatakan bahwa sisa umurnya hanya tinggal 2 tahun dan Steven harus bekerja. Steven sangat mencintai Jane, namun tubuhnya tidak mendukung perasaan ini. Jane menegaskan bahwa Jane juga sangat mencintai Steven. Steven mengatakan itu adalah keputusan yang salah.
Jen mengatakan bahwa dirinya ingin hidup bersama Steven selamanya. Jika memang waktunya tidak lama, maka begitulah adanya dan itulah yang akan terjadi. Jen tidak peduli dengan apa yang Steven alami. Jen hanya ingin menjadi pendamping Steven walaupun itu hanya untuk waktu yang singkat. Your glasses are always dirty. There. That's better, isn't it? Yes, it is. Steven memiliki semangat untuk melakukan aktivitasnya lagi. Walaupun tubuhnya sangat lemah, dia menggunakan tongkat untuk bisa berjalan. Steven mengatakan ke Dennis bahwa subjek yang akan Steven gunakan untuk tesis adalah waktu. Dennis bertanya apa aspek yang akan kamu gunakan. Steven mengatakan waktu. Jen mendatangi rumah Steven dan bertemu dengan ayahnya, yaitu Frank Hawking. Frank sangat menghargai apa yang menjadi putusan Jen tentang Steven. Namun Frank menegaskan bahwa apa yang Jen putuskan akan benar-benar mempengaruhi kehidupan Steven dan Jen sendiri. Dokter sudah memvonis hidup Steven tidak akan lama. Jen mengatakan bahwa dirinya memang bukanlah orang yang kuat menahan beban berat. Namun perasaan yang ada di hati Jen lah yang membuatnya kuat. Jen sangat mencintai Steven, begitu juga dengannya. Jen bersumpah akan menghadapi penyakit yang Steven derita bersama-sama. Akhirnya Steven menikahi Jen. Good luck. Setelah beberapa waktu Steven pamit ke Jen, Steven akan menyelesaikan tesisnya. Terlihat perlahan satu persatu tubuh Steven tidak bisa digerakkan. Namun semangat tidak membuatnya tumbang. Steven datang ke kampus untuk sidang tesis gelar doktornya. Dennis dan rekan-rekannya mengatakan bahwa teori yang ditulis oleh Stephen Hawking bukanlah teori biasa. Dennis berkata bahwa bab pertama tesis Stephen penuh dengan lubang hitam. Dan bab kedua kurangnya teori matematika dan tidak terlalu orisinil. Di bab ketiga terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan bab keempat membahas lubang hitam kesatuan ruang dan waktu. Dennis dan rekan-rekannya sepakat bahwa banyak kekurangan di tesis milik Stephen. Namun mereka tidak bisa memungkiri bahwa tesis ini adalah salah satu tesis brilian yang pernah mereka baca. Dan Dennis menegaskan tidak memiliki celah untuk berdebat dengan Stephen tentang tesis ini. Stephen dinyatakan lulus dan mendapat gelar doktor fisikanya. Whole at the beginning of time. Space-time singularity. Brilliant. Brilliant, Stephen. Superb. Therefore, all there is to say is well done. Or perhaps I should say, to be more precise, well done, Doctor. An extraordinary theory. Thank you. So what next? Dennis bertanya apa yang akan Stephen lakukan berikutnya. Stephen mengatakan akan membuktikan teorinya. Stephen akan membuktikan dengan satu persamaan bahwa waktu memiliki sebuah awal kejadian. Satu persamaan yang elegan dan sederhana namun menjelaskan segala hal. And formidable, Dr. Dr. Stephen Hawking. Dr. Stephen Hawking. Thank you. It is astonishing he's the first person to receive Jen dan teman-teman Stephen merayakan keberhasilan Stephen karena Stephen menjadi orang pertama yang mendapatkan gelar doktor. Mereka mengatakan bahwa Stephen akan bekerja di Oxford dan menerima bayaran per jamnya. Setelah beberapa waktu berbicara, Stephen merasa tidak nyaman dengan kondisi ini dan pamit untuk meninggalkan meja makan. Stephen ingin naik ke atas, namun dia merasa bahwa semakin hari tubuhnya semakin tidak bisa dikendalikan. Namun Stephen tetap memaksakan diri untuk tidak meminta bantuan ke Jen. Stephen tidak mau merusak suasana perayaan ini.
Hey, Robbie. It's okay, Robbie. Beberapa waktu kemudian, Jane membelikan Stephen sebuah kursi roda. Jane menyadari bahwa semakin hari Stephen makin lemah dan membutuhkan alat bantu yang lebih mumpuni. Stephen juga pindah kamar tidur ke bawah, karena Stephen sudah tidak bisa lagi naik ke atas. Stephen tidur di dekat meja makan. Stephen mengucapkan terima kasih ke Jane atas apa yang Jane lakukan selama ini untuk Stephen. Thank you. Sorry, did you say something? I said Yes? thank you. Oh no. Go, Jane. Luz! Fisik Stephen semakin memburuk. Bahkan menggunakan baju, dia sudah tidak memiliki kuasa menggerakkan tangannya. Namun tiba-tiba Stephen melihat api dari celah sweaternya. Dan seketika Stephen mendapatkan sebuah ide. Jane mendekati Stephen membantunya menggunakan sweater. Stephen mengatakan bahwa dirinya mendapatkan sebuah ide. Jane mengantar Stephen bertemu Dennis. Allowing us to predict that some particles of black holes are not in fact black, but glow with heat radiation. Steady emission of heat causes the black holes to... Stephen mengutarakan pendapatnya di dalam sebuah kelas di depan para profesor. Stephen menjelaskan teorinya tentang lubang hitam dan awal mula terjadinya jagat raya. Beberapa profesor mengatakan bahwa apa yang dijelaskan Stephen tentang lubang hitam adalah sebuah omong kosong dan tidak masuk akal. Lalu seseorang berdiri dan mengatakan bahwa dirinya adalah Profesor Kalatnikov dari Uni Soviet. Dia dari Akademi Sains Soviet dan bidangnya adalah evolusi dari jagat raya dan lubang hitam. Kalatnikov mengatakan bahwa kedatangannya ke sini tidak berharap banyak mendapat ilmu. Namun, apa yang Stephen katakan benar-benar membuatnya ingin mengatakan bahwa Stephen benar-benar jenius. Kalatnikov percaya dengan teori Stephen dan itu bukanlah sebuah omong kosong. To be honest, I came here today expecting to hear, I go home disappointed. The little one here has done it. He has done it. Teman-teman Stephen benar-benar sangat kagum dengan Stephen. Stephen berhasil membuktikan teorinya. Mereka menyebut teori lubang hitam yang mengeluarkan radiasi dengan sebutan radiasi Hawking's. Di toko buku terlihat buku pertama Stephen berjudul Hawking's Radiation, berisi teori yang membahas radiasi lubang hitam. Jane dan anak-anak memberikan surprise untuk Stephen. Jane memesan sebuah kursi roda elektrik. Dengan kursi ini, Stephen bisa menemani anak-anaknya bermain di halaman rumah tanpa mengeluarkan banyak tenaga. I don't understand you assuming black holes exist. Dennis bertanya ke Stephen kenapa Stephen menghabiskan waktu bertahun-tahun berasumsi bahwa lubang hitam itu ada, dan Stephen percaya Cygnus X1 adalah lubang hitam pertama yang kita bisa amati dengan nyata. Bahkan Stephen bertaruh bahwa Kiptor bukanlah sebuah lubang hitam. Jane membawa Stephen dan anak-anak liburan ke rumah Frank. Anak-anak sangat senang datang bertemu kakek dan neneknya. Stephen tersendak air. Jane segera menolongnya. Jane mengatakan ke Frank bahwa beberapa hari ini Stephen sering tersendak air. Jane akan pergi menemui dokter spesialis, namun Stephen melarangnya. Jane terlihat putus asa dengan kondisi ini. Apa yang harus dia lakukan dan bagaimana Jane harus bertahan dengan semua ini? Jane meminta bantuan ke Stephen. Menurut Jane, anak laki-lakinya kehilangan masa kanak-kanaknya. Jane masih mencari cara untuk membuat ini berhasil. Namun Jane tidak bisa melakukannya sendiri. Jane juga menegaskan bahwa kita bukanlah sebuah keluarga yang normal. Ibu Jane, yaitu Mary, melihat Jane sedang membersihkan rumah dan raut wajahnya terlihat emosi. Lalu Mary menyuruh Jane duduk. Mary memberikan sebuah saran untuk Jane. Mary mengatakan bahwa mungkin apa yang dia katakan sedikit tidak umum.
Namun selama ini Mary telah banyak melihat keajaiban terjadi. Mary meminta Jane untuk mengikuti paduan suara di gereja. Pergi saja ke sana, Mary yakin keajaiban akan terjadi. Jane benar-benar datang ke gereja mengikuti paduan suara atas saran dari ibunya. Seorang pria tampan bernama Jonathan mendatangi Jane. Jane mengatakan bahwa kedatangannya ke sini ingin ikut paduan suara gereja. Jonathan juga menawarkan jika anak-anak Jane ingin berlatih piano, maka Jonathan bisa mengajarinya. Stephen melihat anak laki-lakinya diajari piano oleh pria kenalan Jane. Stephen merasakan satu hal yang tidak bisa dia lakukan, yaitu menjadi ayah yang bisa mengajari apa yang anaknya butuhkan. Dan hal ini benar-benar sangat menyakitkan. Jonathan bertanya ke Stephen tentang buku teori yang Stephen buat. Stephen mengatakan bahwa teori itu adalah teori tesis saat Stephen mengambil gelar doktornya. Namun proyek barunya menyangkal teori tersebut. Jonathan bertanya apakah Stephen tidak percaya lagi dengan teorinya sendiri. Stephen menegaskan bahwa percaya bukan sesuatu yang relevan dalam ilmu fisika, karena penelitian tidak akan pernah berhenti. My new project disproves it. Disproves it? So then you no longer believe... What one believes irrelevant. Oh. Stephen's done a U-turn. The big new idea is that the universe has no boundaries. Oh, I see. I... No. Mine. Stephen is looking for a single theory, therefore God must die. Why must God die? The two great pillars of physics, particles, electrons, and so on. I was married, actually. Jonathan memberitahu Stephen bahwa sebenarnya Jonathan sudah menikah, namun istrinya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Dia menderita leukemia. Sejak saat itu, Jonathan selalu kesepian. Namun beruntungnya, musik menyelamatkan kesepiannya. Mengajar musik dan paduan suara di gereja memberinya kehidupan baru. Jonathan pamit ke Stephen jika ada sesuatu yang diperlukan, Jonathan akan dengan senang hati membantu keluarga ini. Stephen mengatakan ke Jane jika ada seseorang yang menawarkan bantuan, maka Stephen tidak akan menolaknya. Dan mulai sejak saat itu, Jonathan menjadi pria yang selalu membantu Jane membawa Stephen ke tempat-tempat liburan untuk mengisi kekosongan yang selama ini tidak pernah anak-anaknya rasakan. Hingga pada suatu momen muncul kecemburuan di hati Stephen. Dia menangis dengan kondisinya, karena Stephen tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan untuk istrinya. Dan hal ini yang sejak dulu Stephen takutkan. Jane memberitahu Jonathan bahwa Jane hamil lagi anak ketiga. Jonathan mengucapkan selamat ke Jane. Count 3. 1, 2, 3. Frank mengatakan ke Stephen bahwa Stephen membutuhkan sebuah solusi permanen untuk membantu Stephen melakukan aktivitas sehari-harinya. Situasi seperti ini tidak boleh berlanjut. Stephen membutuhkan seorang perawat yang bisa membantu segala urusan Stephen, karena Jane akan sangat lelah mengurus 3 anak. Mertua Jane bertanya ke Jane anak ketiga Jane sebenarnya anak siapa? Apakah anak Stephen atau anak Jonathan? Dengan kondisi Stephen seperti ini, bagaimana Jane masih bisa memiliki anak? Mendengar hal ini, Jane sedikit tersinggung. Dan kebetulan Jonathan mendengar hal ini. Jonathan akan pergi karena semua orang mengomentari apa yang Jonathan lakukan di keluarga ini. Jonathan tidak mau menjadi perusak, karena sedari awal Jonathan hanya berniat membantu keluarga Jane. Jane berusaha memohon agar Jonathan tidak pergi dan tetap mau membantu keluarga Jane. Jonathan mengatakan bahwa dirinya memiliki perasaan sayang terhadap Jane. Jane juga mengatakan dirinya sayang terhadap Jonathan. Namun Jonathan sadar tidak bisa melanjutkan perasaan ini dan memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Stephen melihat semuanya dari kejauhan. Stephen mengatakan ke Jane bahwa dirinya diundang ke sebuah opera. Stephen juga menyuruh Jane membawa anak-anak berkemah dan menemuinya di sana. Mahasiswa akan mengurus perjalanan Stephen.
Jen mengatakan dirinya tidak mampu mengaturnya. Steven mengizinkan Jen meminta bantuan Jonathan jika perlu. Jen mengatakan bahwa Jonathan tidak akan mau membantu kita lagi. Steven datang ke gereja bertemu dengan Jonathan. Steven mengatakan bahwa Jen butuh bantuan dan Steven tidak bisa membantunya. Steven datang ke sini meminta Jonathan untuk membantu Jen. Just bearing in mind you have to drive. Setelah beberapa waktu, Steven bersiap pergi didampingi mahasiswanya. Jen mengatakan akan menyusul ke sana. Jen dan anak-anak pergi berkemah didampingi oleh Jonathan. Saat malam tiba, setelah anak-anak tidur, Jen tidak bisa menahannya. Lalu Jen menghampiri Jonathan di tenda yang berbeda. Di sisi lain, saat acara opera dimulai, Steven batu darah dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Keesokan harinya, Jen mendapat kabar, lalu Jen membangunkan Jonathan. Jen mengatakan bahwa Steven jatuh sakit dan saat ini sedang koma. Perasaan Jen benar-benar campur aduk. Mereka segera pergi ke rumah sakit. Dokter memberitahu Jen bahwa Steven mengalami radang paru-paru dan saat ini Steven masih bisa hidup karena bantuan dari mesin. Tidak bisa dipastikan berapa lama Steven akan bertahan dengan kondisi seperti ini. Dokter memberi beberapa saran ke Jen. Jika sekarang kita mencabut ventilatornya, maka kemungkinan itu akan menjadi akhir bagi Steven yang tidak menyakitkan. Namun jika kita memaksakannya terus dalam kondisi ini, maka Steven akan hidup dalam penderitaan. Jen menegaskan bahwa Steven harus tetap hidup. Jen akan menyediakan semua kebutuhan yang Steven butuhkan. Jen menceritakan semuanya ke Jonathan. Did you get everything in the car? Jen menunggu Steven di rumah sakit di mana Steven menjalani operasi pemasangan alat melalui lehernya. Steven sadar dan mendapati alat baru di lehernya. Steven juga sudah tidak bisa menggerakkan mulutnya. Semua nutrisi dan makanan masuk langsung lewat lehernya. Jen membawa sebuah papan pengeja, memberitahu bahwa ini adalah cara baru Steven berkomunikasi. Steven bisa mengedipkan mata untuk menunjukkan beberapa huruf di papan pengeja, karena Steven tidak memiliki kekuatan lagi untuk bicara. Once I know the group, you can choose the character inside. Blinking again when I say the color. Apparently, let's just try. Green, blue, pink, black. Blink to choose the color of the group. Green. Seorang perempuan bernama Elani mendatangi rumah Jen dan bertemu dengan Steven. Elani lah yang bertugas mengajari Steven bagaimana caranya menggunakan papan pengeja. Sekali Elani mengajari Steven, Elani yakin Steven mengingat semua posisi huruf di papan tersebut. Jen bertanya bagaimana perkembangan Steven. Elani mengatakan bahwa Steven adalah orang paling brilian yang pernah Elani temui. Otaknya benar-benar bekerja di atas rata-rata manusia. Elani juga membantu memasang sebuah monitor di kursi roda. Monitor ini adalah alat bantu yang memudahkan Steven memilih huruf atau angka sesuai dengan apa yang dia inginkan menggunakan sebuah metode khusus. Setelah Steven menentukan kalimat, maka monitor akan mengucapkannya dengan suara robot. Steven benar-benar bekerja keras memanfaatkan alat ini untuk tetap bisa berkomunikasi. Setelah beberapa waktu, Steven mulai mahir menggunakan alat tersebut. Steven mengatakan ke Jen bahwa dirinya ingin menulis buku tentang waktu. Steven datang ke universitas dan mulai menulis. Elani menjadi teman yang selalu membantu Steven. Bahkan mereka berdua bercanda bersama. Steven masih bisa tersenyum dalam kondisinya seperti itu. Steven menulis buku yang berjudul A Brief History of Time. Elani benar-benar menjadi pendamping yang melayani Steven dengan penuh kasih, karena Elani kagum dengan otak brilian Steven.
Jane membantu Stephen mencetak semua tulisan bukunya. Salah satu kalimat dalam buku membuat Jane tertarik. Siapa kita? Kenapa kita berada di sini? Jika kita pernah belajar hal ini akan menjadi kemenangan penalaran manusia. Dan kemudian kita akan tahu kebesaran Tuhan. Jane kaget karena selama ini Jane tahu bahwa seorang fisikawan seperti Stephen lebih percaya dengan penelitian daripada keyakinan. Namun saat ini dalam buku barunya Stephen mengatakan bahwa dirinya percaya kebesaran Tuhan tanpa perlu membuktikannya. Jane sangat senang mendengar hal tersebut. Stephen juga mengatakan bahwa Stephen akan pergi ke Amerika dengan Elani. Dia akan mengurus Stephen di sana. Terlihat raut wajah cemburu dari Jane. Perasaan campur aduk juga Jane rasakan. Apa yang sebenarnya ada di pikiran Stephen? Stephen akan pindah ke Amerika. Stephen juga mengatakan bahwa Jane berhak menentukan kebahagiaannya sendiri. Jane mengatakan bahwa dirinya dulu sangat mencintai Stephen. Dan Jane telah melakukan semuanya yang terbaik yang bisa Jane lakukan. They said too. We've had so many. Everything will be okay. I have loved you. I did my best. Jane membereskan barang-barang milik Stephen, mana saja yang harus dibawa dan mana saja yang harus ditinggal. Lalu Jane datang ke gereja menemui Jonathan. Beberapa waktu kemudian, buku baru Stephen rilis dengan judul A Brief History of Time. I first met the professor. Dalam sebuah acara, Dennis mengatakan saat pertama kali bertemu Profesor Stephen, dia masih seorang mahasiswa. Dennis bangga bertemu pria seperti Stephen. Dia berani menentang setiap dugaan baik secara ilmu maupun kepribadian. And personal. Please welcome our esteemed colleague, my dear friend, Professor Hawking. Please have the first. Can you hear me? Now you are recognized everywhere. How do you deal with all the attention? Seorang perempuan bertanya saat ini Profesor Stephen Hawking dikenal di penjuru dunia. Bagaimana Stephen menghadapi semua perhatian itu? Stephen menjawab dengan candaan. I replied I was not that the real one was much better looking. In 1979, Lalu seorang pria bertanya, pada tahun 1979, Stephen pernah bicara tentang teori of everything yang akan ditemukan di akhir abad ini. Stephen mengatakan bahwa dugaan Stephen dulu salah. Namun, Stephen akan tetap berusaha untuk menemukannya. Lalu ada seorang pria bertanya, orang-orang tahu Profesor Stephen tidak mempercayai adanya Tuhan. Apakah Stephen punya filosofi dalam kehidupan yang membantunya? Stephen melihat ballpoint seorang perempuan jatuh dan membayangkan bahwa dia berdiri mengambil ballpoint tersebut. Walaupun hanya membayangkan, namun Stephen merasakan sesuatu yang sangat nyata. Pria itu mengulangi pertanyaannya, apakah Stephen tidak percaya adanya Tuhan? Stephen sambil tersenyum menjawab, sudah jelas kita hanyalah keturunan unggul dari primata di dalam sebuah planet kecil yang berputar mengelilingi bintang yang berukuran sedang, di pinggiran di antara 100 triliun galaksi yang lain. Tapi sejak lahirnya peradaban manusia, orang telah mengerti akan pengaturan dari dunia ini, yang mana ada sesuatu yang sangat spesial mengenai kondisi batas dari seluruh jagat raya ini. Dan apa yang bisa lebih spesial dibanding tidak ada batasan? Dan seharusnya tidak ada batasan terhadap usaha manusia. Kita semua berbeda. Seburuk apapun hidup, selalu ada sesuatu yang kita bisa lakukan dan berhasil di dalamnya. Di mana ada kehidupan, disitulah ada harapan. Dan harapan itu menjadi kuat karena adanya keyakinan di dalamnya. Stephen pernah divonis hanya memiliki sisa waktu hidup 2 tahun. Namun tidak ada yang pernah menyangka hingga saat ini Stephen masih hidup. There should be no boundary, are all different. However bad life may seem, while there is life, there is hope.
Jane mendapat surat dari Stephen, di mana Stephen diundang oleh Ratu Inggris dan Stephen ingin Jane ikut bersamanya bertemu dengan Ratu. Jane mengucapkan selamat atas semua pencapaian Stephen. Ratu Inggris ingin memberi Stephen Hawking gelar sebagai seorang bangsawan. Jane berterima kasih karena Stephen sudah mengundangnya ke sini. Jane juga sangat berterima kasih karena Stephen mengizinkan Jane hidup bersama Jonathan. Di akhir cerita, Jane bertanya apa yang kamu tulis. Stephen mengatakan lihatlah apa yang sudah kita buat. Stephen memandang 3 anaknya yang sudah mulai tumbuh dewasa. What are you writing? Look, what? A Brief of Storytime telah terjual 10 juta kopi di seluruh dunia. Di umur 72 tahun, Stephen tidak ada rencana pensiun dan tetap berusaha menemukan jawaban atas teori of everything. Stephen juga menolak gelar kebangsawanan dari Ratu Inggris. Jane telah meraih gelar dokter di puisi Spanyol abad pertengahan. Dia hidup bahagia bersama Jonathan. Jane dan Stephen tetap menjadi teman baik. Dan sekarang mereka memiliki 3 orang cucu. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa di film-film berikutnya.